Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin karena Bitcoin kembali melanjutkan koreksinya. Setelah kemarin saya udah buatin video soal beberapa hal yang perlu teman-teman waspadai karena ada indikasi kita akan koreksi cukup dalam, dan semalam sudah dimulai koreksinya dan hari ini masih berlanjut. So kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dan prediksi yang ke depan seperti apa, dan juga nanti ada beberapa berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semua yang cukup penting untuk teman-teman tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini, secara global market cap crypto nyampe di angka 2,06 triliun dolar. Jadi kita masih bertahan di atas 2 triliun dolar atau turun sekitar 3,25%. Kemudian Bitcoin sendiri ada di harga 48.266, turun 1,79%. Ethereum 3.212, turun 2,76%. Cardano 2,79 dolar, turun 2%. Kemudian Binance sekarang di 483, turun 2% juga. Kemudian XRP koreksinya cukup dalam 5% ke 1,16 dolar. Ini udah semalam kita bahas juga ya. Sekarang kita persis di angka tersebut. Dan semalam saya lihat pergerakannya ketika nyampe 1,16 itu langsung ke reject ke atas. Dan kalau misalnya teman-teman sempat masuk di sana ya copet-copet dikit dapat lah ya gitu ya. Dan sekarang kita turun lagi ke 1,16, dan Dogecoin ada di 0,29 dolar, turun 6%. Polkadot di 26,49 dolar, turun 3%. Solana di 71,68 dolar atau turun sekitar 5,35%. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk ke oh ya guys, sebelumnya gini, saya mau kasih berita ke teman-teman semua karena beberapa waktu belakangan ini banyak sekali DM masuk, kemudian ada yang chat private juga di Telegram. Kemudian ya rata-rata orang kalian itu pengen dibukain kelas, macam kelas kripto gitu atau VIP group, dan lumayan banyak. Kayaknya memang juga di grup Telegram itu sebagian besar adalah orang-orang yang masih baru gitu ya, karena ketika saya buat polling kemarin, berapa lama pengalaman kalian udah trading, itu rata-rata jawabnya masih di bawah 1 tahun, itu paling gede. Ada yang masih di bawah 3 bulan, ada yang di bawah 1 bulan gitu. Jadi masih banyak sekali yang cukup awam dalam hal trading, dan banyak sekali yang minta untuk saya buka kelas kripto alias semacam grup-grup VIP gitulah ya. Jadi ya saya pikir oke lah, karena banyak juga yang minta gitu ya, dan mungkin akan saya bukakan grupnya, grup VIP-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen join, kalau misalnya belum masuk ke Telegram channel kita yang sekarang, masuk dulu. Kemungkinan nanti akan saya buatkan update-nya di grup Telegram channelnya. Untuk prosedurnya seperti apa, nanti saya akan bukakan kelas kripto atau semacam grup VIP gitu ya. Oke, jadi itu aja saya mau pesan. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, masuk dulu ke Telegram channel, nanti akan saya update di sana. Oke. Ya, sekarang kita masuk dulu ke berita-berita yang datang hari ini. Pertama di Cointelegraph dikatakan di sini, here is why Bitcoin bulls might trample 50k ahead of Friday's 2 billion Bitcoin option expiry. Jadi pada Jumat ini ada Bitcoin option expiry lagi, dan karena ini akhir bulan, cukup besar angkanya, itu 2 billion dolar atau 2 miliar dolar Bitcoin yang akan expire di Jumat ini. So seperti biasa, kalau misalnya ada Bitcoin option expiry dengan angka yang lumayan, ya kita bisa expect sedikit sideways lah atau sedikit koreksi seperti biasa ya kan. Kalau misalnya memang kita mempunyai momentum yang cukup, ya harusnya tidak ada masalah, paling sideways sebentar juga bisa naik lagi. Dan ada berita juga dari MicroStrategy yang splashes 177 million on Bitcoin, now hold almost 109k Bitcoin. Jadi semalam MicroStrategy itu beli lagi Bitcoin sebesar 177 juta dolar, dan sekarang mereka mempunyai hampir 109.000 Bitcoin.
Jadi itu berapa persen guys dari total supply ya? Banyak banget. 109.000 Bitcoin udah di hold oleh si Michael Saylor atau si MicroStrategy ini. Jadi kayak uang mereka ini kayak nggak habis-habis gitu ya. Padahal katanya Bitcoinnya nggak pernah dijual, nggak tahu benar apa nggak juga ya kan. Malah mereka terus-menerus membeli gitu. Dan kemarin belinya di harga rata-rata itu 45.294 dolar per Bitcoin, dan mereka udah mempunyai 100 hampir 109.000 Bitcoin, dan rata-rata dari semua ini 109.000 Bitcoin ini di harga 26.769. Bayangin berarti kalau ke 52.000 mereka udah cuan hampir 100% dengan harga rata-rata 26.769. Gila banget ya. Totalnya berapa itu guys? Hitung aja sendiri, 109.000 Bitcoin. Apalagi kalau misalnya Bitcoin nanti nyampe ke 100.000 dolar. Waduh, ribet ngitungnya ya. Dan tetapi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan juga hari ini. Ini dari seorang analis on-chain lagi yang bernama Will Clemente. Dia bilang, ini 2 jam yang lalu ya, dia bilang, I am short-term bearish, drop in illiquid supply ratio and coin moving on to exchanges, also seeing some selling from whales. Jadi dia short termnya dia bearish katanya, secara short term bearish karena dia melihat data on-chain-nya. Pertama, illiquid supply shock ratio-nya itu per hari ini mulai turunnya cukup tajam ya kan di sini. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin yang kemarin di sini diakumulasi oleh mereka dan ditarik dari exchange, sekarang udah mulai dimasukin lagi ke exchange. Oke, kalau udah dimasukin ke exchange itu biasanya kemungkinan besar akan dijual. Oke, dan exchange supply shock ratio-nya juga mulai menurun. Oke, jadi itu ya yang menyebabkan dia bilang dia short term bearish karena melihat mulai banyak orang memasukkan Bitcoin-nya ke dalam exchange, dan dia melihat ada beberapa paus yang mulai menjual gitu ya. Ya menurut saya sih cukup wajar karena taking profit gitu ya. Kalau misalnya kalian belinya di 29.000, sekarang harganya sudah di 48, 49.000 atau 50.000. Ya kalau misalnya kalian punya 10.000 Bitcoin, jual 2.000 ya nggak masalah dong ya kan, namanya juga taking profit, kali aja dapat harga lebih murah lagi kan. Itu kan logis gitu ya. Jadi saya rasa kita masih akan mendapatkan koreksi wajar lah ya, nggak sampai reversal. Kemudian di sini kebalikannya, di sini malah dikatakan long term holder now hold over 12.7 million Bitcoin worth 635 billion. Jadi sebenarnya sekarang supply yang dipegang oleh para long term holder atau pemegang jangka panjang gitu ya, itu udah mencapai all time high-nya di 12,7 juta Bitcoin. Jadi berapa persen itu guys totalnya? Kita sekarang baru 18 juta circulating supply-nya, sedangkan 12-nya udah dipegang oleh long term holder. Jadi kita sekarang hanya berebut sisanya gitu ya, sekitar 6 jutaan Bitcoin kita. Jadi ya itu sebenarnya indikasi yang positif, cuma secara short term tadi ditunjukkan bahwa ada sebagian kecil paus yang mulai menjual, mungkin itu hanya taking profit gitu ya. Ya menurut saya juga hal yang wajar lah. Jadi nggak mungkin juga selamanya kita naik terus menerus tanpa ada jedanya, karena pasti akan ada masanya orang taking profit, ada masanya orang mulai ketakutan gitu ya, karena mungkin ngelihat harganya terlalu tinggi, merasa terlalu tinggi atau bagaimana, jadi juga keluar. Ada juga mungkin yang harganya udah kejemput dari yang nyangkut dari beberapa bulan yang lalu, sekarang mulai keluar ya kan. Jadi beberapa hal itu terakumulasi menjadi membuat kita koreksi gitu ya. Oke, jadi itulah beberapa berita dan data terbaru yang cukup penting. Dan juga sekarang kita masuk aja ke chartnya Bitcoin, dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu, oke? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ya seperti yang dari minggu-minggu lalu saya udah katakan, ya kan, kemungkinan besar ketika kita nyampe ke area sekitar ini, maka kita, ya saya expect akan ada sideways panjang atau tidak, kita ada koreksi dalam gitu ya. Karena memang angka 50-an ribu ini merupakan angka yang cukup penting untuk para investor menentukan apakah kita akan melanjutkan bull run ataukah kita hanya bull trap. Jadi angkanya menurut saya di sini patokannya. Kalau kita udah di atas ini, maka kemungkinan investor akan mulai confidence lagi, udah mulai percaya diri lagi bahwa kita akan melanjutkan bull run. Tapi selama kita di bawah itu,
pasti masih akan ada keraguan di benak para investor gitu ya. Apalagi yang masih awam ya kan, masih nggak ngerti apa-apa, masih baru-baru masuk. Kalau ngelihat harga lagi naik-naik seperti ini kan agak ngeri juga gitu ya. Dan ya, sementara kita masih bermain di ascending channel ini, oke. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di 1 hour chart, oke. Nah, kita sekarang kembali ke daerah support sebelumnya di sekitar 48.000 di sini. Dan sedikit lagi kita sebenarnya nyentuh ke trendline di sini, oke. Sedikit lagi, tapi kalau misalnya kita mampu membuat satu lagi low, maka di sini sebenarnya kita bisa melihat sedikit setup untuk buy asalkan kita tidak break down dari sini guys, dan kita konsolidasi. Nah, ini maka kita akan membuat koreksi lebih dalam. Dan teman-teman perlu perhatikan saja pergerakan harganya sekarang, apakah modelnya seperti ini, ya kan? Macam flag nanti. Maka kalau seperti ini, kemungkinan kita akan membuat satu low lagi, oke. Nyampe di sini kita harus lihat lagi apakah ada bounce atau kita akan broke down. Kalau broke down berarti kita akan koreksi lebih dalam ya. Kalau selama kita mampu bertahan di area ascending channel ini, maka masih ada kemungkinan untuk kita kembali naik ke atas area channel ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, lalu kalau misalnya broke down, kita harus perhatikan di daerah mana dong bang, oke? Jadi kalau misalnya kita broke down lagi, kita tinggal tarik Fibonacci retracement aja sih. Oke. Nah, sebenarnya angka pertama ya ada di sekitaran ini. Ya. Sekitaran 45 ribuan di sini. Oke. Yang kedua yang pastinya ini adalah daerah yang kalau nyampe ke sini ini sih udah mantep banget kalau misalnya teman-teman mau serok gitu ya. Di 0,382 itu di angka sekitar 42-an ribu. Jadi ini adalah daerah yang sebelumnya kita berbulan-bulan bermain di sini, dan kalau kita sempat lagi retest ke sini, maka itu sebuah peluang yang sangat besar menurut saya kalau teman-teman pengen share. Oke, tetapi kalau itu pun kita tidak mampu bertahan di area sekitar 44 atau 45 ribu di sini. Jadi untuk sementara kita masih bermain di dalam ascending channel ini. Jika nanti drop down, maka kedua area itu yang perlu teman-teman perhatikan, 45 atau 44, dan juga kemudian di 42.000. Oke, kalau misalnya untuk short term di 15 minute chart. Nah, sekarang teman-teman hanya perlu perhatikan saja apakah pergerakannya nanti model semacam ini, ya kan? Ini adalah corrective structure, ini adalah flag gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan hal yang sama, maka kemungkinan kita akan membuat satu low lagi. Oke. Perlu perhatikan juga trendline di sini, pakai trendline aja biar lebih jelas ya. Oke. Jika kita membuat semacam flag seperti ini, maka kemungkinan kita akan sampai lagi ke bawah. Bedakan ketika kita membuat yang semacam ini impulsive move, bukan corrective move. Jadi kalau misalnya kita deras naiknya, atau anggap saja kita dari sini ya, karena memang menurut saya lebih baik kita menunggu ketika kita udah nyampe ke area trendline di sini, dan kalau misalnya ke reject cukup deras ya kan seperti ini, dan juga kita membuat semacam flag kecil ya, maka itu bisa juga menjadi sebuah setup gitu menurut saya ya. Jadi ya untuk short termnya seperti itu, dan untuk sementara ya kita hanya perlu memandang dulu guys, wait and see dulu, oke. Karena memang data on chain sementara juga belum terlalu bullish ya kan, kita jadi harus super hati-hati kalau mau buy. Dan sementara memang kita belum punya setup apa-apa, walaupun sekarang kita berada di area resistance sebelumnya, oke, tapi kita tidak melihat ada momentum yang cukup kuat yang bisa meyakinkan kita bahwa para pembeli ini udah mulai masuk lagi gitu ya. Oke, jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di situ dulu guys. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen join nanti kelas kripto atau semacam VIP group itulah, nanti teman-teman masuk dulu ke Telegram channel, nanti akan saya update di sana untuk caranya gimana pengen masuknya.
Dan ya, jangan lupa like untuk video kali ini, dan terima kasih sudah nonton. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.